kita berkumpul bersilaturahmi di bangunan di toko barunya Ibu Haja Esi. Saya kenal Ibu Haja Esi itu dari tahun 2008. Masya Allah. Nah, pembukaan bangunan ini kalau tidak salah yang ke-26. Masya Allah, amin. Dari tahun 2008 ini yang ke-26. Wong ada cemplong baik ya, tapi pas ya. Nah, sementara baru beberapa bulan kemarin bangunannya diberikan kepada guru ngajinya 2, yang di Royom dan yang di Kecipien. Jadi sekarang tinggal 24. Apa itu? Nah, kenapa beliau ini dititipi oleh Allah bangunan harta sebanyak itu? Karena saya tahu sendiri bahwa beliau ini adalah orang yang ahli bersedekah. Di antara anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, apabila seseorang itu diberikan kemampuan dan mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada orang lain, untuk berbagi kepada sesama, untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, Robbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Di sana para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa pahala yang pertama kali diperlihatkan untuk orang yang baru meninggal dunia kepada orang yang tembeles mati, yang pertama kali diperlihatkan pahalanya itu pahala sedekahnya. Nah, sehingga para mayit ini yang baru meninggal, setelah mereka melihat betapa besar pahala sedekah itu, semuanya menyesal. Kalau tahu pahala sedekah ini besarnya seperti ini, mungkin dulu saya waktu di dunia sedekahnya bukan 100.000 tapi 500.000. Kalau tahu pahala sedekah itu nikmatnya seperti ini, mungkin dulu waktu di dunia saya sedekahnya bukan 500.000 tapi 1 juta. Kalau tahu pahala sedekah itu membuat kuburan terangnya seperti ini, dulu saya waktu di dunia sedekahnya bukan 1 juta tapi 100 juta. Kalau tahu pahala sedekah ini membuat kuburan luasnya seperti ini, mungkin waktu di dunia saya sedekahnya bukan 100 juta tapi 1 miliar. Jadi semua mayit yang baru meninggal dunia, setelah diperlihatkan pahala sedekahnya, mereka semua menyesal. Itu yang menyesal itu adalah mayit-mayit yang ahli sedekah. Bagaimana yang tidak ahli sedekah? Nah, sehingga saking menyesalnya mereka, kemudian mereka memohon kepada Allah, Robbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menghidupkan kami kembali sebentar saja, maka waktu yang sebentar itu akan aku pergunakan buat bersedekah. Wa akum minas sholihin, agar aku tergolong dari hamba-hambamu yang soleh. Jadi wong wis mati nyaluk diurip nang maning, iku biar ngamal nang apa-apa mung arep sedekah. Nah, ini menandakan bahwa sedekah itu adalah amalan yang sangat tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Allah memberikan sebuah perumpamaan, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila bi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan bagi orang yang bersedekah di jalan Allah itu bagaikan satu butir. Bagaikan satu butir, nah dari satu butir itu keluar 7 tangkai, dan dari masing-masing tangkai itu keluar 100 butir. Artinya
Barang siapa yang bersedekah 1, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Wa yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa saja melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, karena sesungguhnya rezeki Allah itu sangatlah luas dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, man dalladzi yuqridu wa qardan hasanan wa yudha'ifu lahu ajran katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepadaku, kata Allah, dengan pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat banyak. Bahkan salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran dikatakan, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra, yaitu orang yang bersedekah di saat lapang dan di saat sempit, di saat punya, di saat tidak punya. Kalau ada orang yang bersedekah di saat punya, itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau ada orang yang bersedekah sedang tidak punya, itu baru luar biasa. Jadi sekali lagi, kenapa beliau dititipi harta sebanyak itu? Karena saya tahu sendiri, karena beliau itu adalah orang yang ahli bersedekah. Mudah-mudahan beliau menjadi contoh, menjadi suri toladan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ternyata sodako itu ada 3 tingkatannya, Pak. Yang pertama yaitu sodako am, sodako umum, sodako biasa. Sodako biasa itu kalau di kantongnya Ibu Haja Uus ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, maka biasanya yang disedekahkan itu adalah yang 10.000. Itu disebut sodako am atau sodako biasa. Kemudian yang kedua yaitu sodako tuhibbun, memberikan barang yang paling dicintai. Kalau di kantongnya Mbak Evi ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, berarti yang disedekahkan itu adalah yang 100.000. Kalau di lemarinya Pak Haji ada sarung Wadimor, ada sarung Atlas, ada sarung BAS, berarti yang buat saya yang BAS. Nah, itu disebut sodako tuhibbun, mengambil dari salah satu ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqum mimma tuhibbun. Jadi belum dikatakan kebajikan yang sangat sempurna kalau kita belum berani menyedekahkan barang yang paling kita cintai. Dan yang terakhir, sodako yang paling tinggi yaitu disebut sodako itsar. Itsar itu kalau di kantongnya Pak Haji ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, itu tiga-tiganya diberikan. Jadi mengutip dari sebuah ayat yang berbunyi wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khososun. Jadi insar itu adalah orang yang berani mementingkan kepentingan orang lain padahal dianya sangat butuh. Ketika terjadi perang Tabuk, kira-kira 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal, itu ada 3 orang sahabat yang terluka parah dan tiga-tiganya itu kehausan. Akan tetapi persediaan minumnya itu hanya untuk 1 orang, hanya ada 1 gelas. Nah, kata sahabat yang satunya, sudah buat kamu saja, kamu lebih membutuhkan. Kata sahabat yang satunya, udah buat kamu saja, kamu lebih membutuhkan. Nah, kata yang satunya, buat kamu saja, kamu lebih membutuhkan. Nah, akhirnya karena tiga-tiganya tidak ada yang mau minum, akhirnya tiga-tiganya meninggal dunia. Nah, setelah tiga-tiganya meninggal dunia, Nabi Muhammad datang. Ketahuilah bahwa ketika sahabat ini adalah ahli surga. Kenapa? Karena dia memiliki sifat itsar. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Orang yang berani mementingkan kepentingan orang lain padahal dianya sangat butuh. Nah, itu sodako tertinggi di dalam ilmu sodako. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku,
saya mendapatkan wahyu diperintahkan untuk fastabiqul khairat. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat. Yang pertama datang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, saya sedekahkan sebagian hartaku, sebagian lagi untuk keluargaku." Kemudian datang lagi Sayyidina Utsman, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan sebagian hartaku dan sebagian lagi untuk keluargaku." Dan disusul oleh para sahabat yang lain sama mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, saya sedekahkan sebagian hartaku untuk Islam dan separuhnya lagi untuk keluargaku." Nah, begitu giliran Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan semua hartaku untuk Islam." Nah, kemudian Nabi Muhammad balik bertanya, "Wahai Abu Bakar, lantas bagaimana nasib keluargamu?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Keluargaku sudah aku pasrahkan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul bisa bertawakal, pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Nah, semenjak itu kemudian turun ayat wa yuksiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang berani menyedekahkan, orang yang mementingkan kepentingan orang lain padahal dianya sangat butuh sekali. Tuh. Jadi cuman masalahnya pasrah ini sangat sulit. Nah, sehingga Nabi berpesan yang terakhir ada 6 langkah Rasulullah mengatasi masalah. Tidak ada satu permasalahan pun yang tidak dapat diselesaikan dengan 6 langkah ini. Pokoknya permasalahan apapun, apakah itu penyakit, apakah itu ekonomi, apakah anaknya gering, apakah anaknya lagi otaknya kurang mampu, itu kalau kita melaksanakan 6 langkah ini, insya Allah dengan 6 langkah ini semuanya pasti akan selesai. Nah, apa 6 langkah itu? Yang pertama kata Nabi, wa abrid bil ma'. Kalau kita punya masalah, dinginkan dengan air wudhu. Nah, apa bedanya air wudhu dengan cuci muka? Kalau cuci muka, biarpun pakai Garnier, pakai Biore, pakai Lovely tekan ngomong pakai Lovely, itu hanya wajahnya yang segar, tapi hatinya tidak menjadi segar. Tapi kalau wudhu, wajahnya segar dan hatinya pun akan menjadi segar. Jadi langkah yang pertama kalau kita punya masalah yaitu fa'abrid bil ma', itu dinginkan dengan air wudhu. Kemudian yang kedua, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fasolat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki satu permasalahan, baik itu permasalahan keluarganya, permasalahan umat, permasalahan masyarakat, maka Rasulullah bergegas untuk melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Jadi sholat hajat itu kapanpun boleh, yang penting jangan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Jadi yang pertama tadi wudhu, yang kedua sholat hajat 2 rakaat. Dan yang ketiga, man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, ingin ngobrol dengan Allah, ingin curhat dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi yang pertama wudhu, yang kedua sholat hajat 2 rakaat, yang ketiga maca Qur'an. Nah, misalnya bisa kulhu ping telu enggak apa-apa. Misalnya bisa surat Yasin enggak apa-apa. Misalnya surat andalan, surat Waqiah ya lebih bagus. Nah, yang keempat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, jawablah bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku pasti akan mengabulkan segala permohonan hambaku yang betul-betul memohon kepadaku, ud'uni astajib lakum, dan berdoalah kalian pasti akan aku ijabah. Jadi yang pertama mau wudhu, yang kedua sholat hajat 2 rakaat, yang ketiga maca Quran.